Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tenses. Nah, tenses hari ini yaitu future continuous tense. Sesuai dengan namanya, future. Apa itu future? Future merupakan masa depan. Kemudian continuous sedang berlangsung. Continuous. Oke. Dan tense. Ya, tenses ya. Nah, kita baca nih. Future continuous tense adalah tenses yang merujuk kepada suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Jadi, tenses ini biasanya digunakan untuk merujuk sesuatu yang ada di masa depan dan di masa depan itu sedang berlangsung. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Ini kejadian ya, sekarang. Sekarang nih. Nah, ini kan pas ya, masa lalu. Nah, ini nih. Di depan ini merupakan future. Ya, future. Nah, kalau continuous berarti kejadiannya sedang berlangsung. Misalnya dari titik ini sampai titik ini. Nah, ini continuous. Berarti kejadiannya sedang berlangsung di sini ya. Gitu. Oke. Kita langsung mulai aja ke rumusnya. Nah, di sini ada positive. Jadi positif. Di sini rumusnya ada subject, will. Nah, dicirikan future itu dengan will ini ya. Terus setelah will itu be, baru verb ing. Nah, ini yang mencirikan continuous. Dan complement pelengkap. Oke, ada syarat khusus nih. Kalau kalian menggunakan will, itu subjeknya bisa berupa I, you, they, we, he, she, it. Nah, sedangkan shall itu digunakan dengan subjek I dan we. Jadi kalau misalnya subjeknya I dan we, kalian bisa menggunakan will atau shall. Gitu ya. Oke, langsung ke contoh aja. Di sini contoh kalimatnya I will be staying with my sister for a week. Nah, dia melakukan perencanaan kalau dia akan tinggal dengan saudarinya untuk 1 minggu. Berarti kan itu masih akan terjadi dengan waktu tertentu. Waktunya berapa lama? Ini a week. Ini berarti subject, will, kan ini future. Terus be, staying, ini verb ing. Dan ini complement. Gitu. Lanjut, contoh kedua. I ini sebagai subjek will be eating at 7 o'clock tonight. Aku akan makan. Aku akan sedang makan gitu ya. Ini be. Ini verb. Ini will ya, will. Terus verb ing. Ini complement, pelengkap. Nah, gitu. Lanjut. Kemudian negatif. Nah, kalau negatif itu biasanya dicirikan dengan ada not-nya. Berarti rumusnya subject, will atau shall, ini syaratnya masih sama kayak yang di atas ya. Dengan tambahan not, kemudian be, verb ing, dan complement. Contohnya, ini sebagai subjek, ini will ya.
Kemudian nah plus not karena dia negatif. Kemudian be, terus verb ing, dan ini complement. I will not be staying with my sister for a week. Aku tidak akan tinggal bersama saudariku untuk 1 minggu. Oke, lanjut. Ini juga sama. Erika di sini sebagai subjek, terus menggunakan will juga. Will dan not ya. Kemudian be, competing itu verb ing. Erika will not be competing against Michaela in the race when the race start. Jadi Erika tidak akan berkompetisi melawan Michaela in the race di pertandingan ketika pertandingan itu dimulai. Ini sepanjang ini disebut complement, pelengkap. Oke. Ya, lanjut. Sekarang interrogatif. Kalau tadi positif, negatif, yang terakhir adalah interrogatif, yaitu kalimat tanya. Ini harus ada tanya. Nah, biasanya diawali dengan ini. Will ya. Will atau shall, ini masih syaratnya sama kayak di atas. Kemudian subject, be, verb ing, dan complement. Jangan lupa kata tanya. Tanda tanya, oke, tanda tanya. Karena ini kalimat tanya. Contohnya ini, will ya, will. Kemudian I sebagai subjek di sini be, sleeping, verb ing, in the room, complement. Dan ini tanda tanya. Will I be sleeping in this room? Akankah aku sedang tidur di ruangan ini? Kemudian kalimat kedua, will you be coming to Susie's farewell party? Akankah kamu datang ke Susie farewell party, perpisahan, pesta perpisahan bersama Susie. Will ini will, terus you sebagai subjek, terus be, terus verb ing. Nah, ini complement. Oke, nah biasanya future tense ini punya ciri-ciri, yaitu keterangan waktu. Jadi keterangan waktunya itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya ini, number 1, tomorrow night, yaitu besok malam. Terus next year on April, tahun depan pada bulan April, spesifik gitu ya, tahun depan pada bulan April. Tonight at 7 o'clock, malam ini jam 7. At this time tomorrow, pada waktu ini besok. At 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. At this time next year, pada saat ini tahun depan. Jadi waktunya itu benar-benar spesifik, tepat. Nggak bisa cuma mengandai-andai karena kejadiannya sedang akan berlangsung. Gitu, udah ada jadwalnya khusus, oke? Oke, itu dia future continuous tense. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.